everyone, welcome to Kim and Val. I am Valerie, and today I'm going to show you my Indonesian books. Karena itu harus pakai bahasa Indonesia. Harus dikasih tahu dulu bahwa semua ini yang paling depan sini, ini semua buku Terelie. Ya, aku suka banget buku Terelie. Ceritanya itu cantik-cantik dan sangat-sangat sangat-sangat membahas tentang kehidupan dan moral dan pokoknya hampir seperti kehidupan nyata lah gitu ya. Jadi bisa sangat-sangat menyentuh hati gitu. Oke? Jadi yang pertama adalah seri Bumi. Ini adalah seri yang terbanyak di antara buku-bukunya Terelie. Bakal dikasih tahu, tapi sepertinya walaupun dikasih tahu juga kayaknya semua orang udah tahu kali ya. Tapi ya, ini kan videoku. So buku yang pertama adalah Bumi, Bulan, Matahari, dan selanjutnya pasti bisalah kelihatan gimana lanjutannya. Kisahnya itu tentang seorang gadis bernama Raib. Dia awalnya mengira dia cuma gadis biasa dengan kehidupan yang biasa. Terus ternyata karena tiba-tiba muncullah kejadian yang tidak terduga-duga. Kehidupannya mulai berubah dan akhirnya mereka Raib dan teman-temannya melakukan perjalanan yang sangat menyenangkan dan menyusahkan dan membingungkan. Gak bakal dikasih tahu lebih banyak daripada itu. Tapi mungkin bakal tertarik kalau misalkan ini juga tentang dunia paralel. Ya, jadi ada dimensi lain dan orang-orang dari dimensi lain. Pasti menarik kan? Dan ya, di sini ada 9 buku. Tuh lihat. Kan bakal tahu lah itu bukunya kalau misalkan warnanya warna-warni seperti ini. So, lanjut. Yang selanjutnya itu apa ya? Tahu. Ini dia. Ini bukunya keren banget. Kesannya seperti apa ya? Pulang dan pergi. Kesannya itu seperti pemuda yang tadinya itu mungkin tinggalnya di desa atau di kota kecil, terus akhirnya pergi dari rumah untuk membuat karya di dunia ini. Terus akhirnya setelah sukses pulang lagi ke rumah. No, hampir seperti itu, tapi bukan seperti itu. Oke? Ngerti? Nggak ngerti? Oke, baiklah, saya jelaskan. Jadi ini ceritanya sebenarnya itu sangat-sangat keren. Ada banyak sekali action. Ya itu dia yang tak terduganya. Dan yang kerennya itu adalah walaupun ini banyak action, tapi juga banyak sekali pelajaran kehidupannya. So, ceritanya itu tentang sepertinya jangan diceritain ya. Yang pasti pulang dan pergi itu nyatu. Ini cerita lanjutan. Ini yang pertama loh ya. Jadi bacain dulu sebelum yang ini. Kalau nggak mungkin yang ini nggak bakal ngerti. Nah, tuh lihat. Ini bahkan sampai jadi bestseller. Wow, keren. Nah, makanya coba baca buku ini. Actionnya keren banget, ceritanya juga sangat-sangat keren dan berapa kali harus dibilang keren lah untuk buku yang ini. Oke? Selanjutnya, nah, bagi yang suka baca buku romantis dan yang tentang percintaan-percintaan kayak gitu, well, sepertinya ini yang cocok. Inilah buku Terelie tentang percintaan, perjodohan, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya aku nggak terlalu suka buku romantis yang kayak gitu-gitu, tapi ya, well, ini juga seru, so baca aja deh. I don't really care. Asalkan ceritanya bagus, pasti dibaca. Nah, yang ini adalah kumpulan cerita tentang banyak sekali. Ada percintaan, ada yang mungkin semacam petualangan kecil, dan sebagainya. Ceritanya bagus-bagus, indah, dan wow, sangat-sangat menyentuh hati gitu lah ya. Ya, seperti judulnya, Sepotong Hati yang Baru.
sangat menyentuh hati. Great. Baiklah, yang selanjutnya, yang ini dulu. Hujan. Buku ini itu juga tetap tentang persahabatan, tentang cinta, dan sebagainya. Tapi kerennya itu adalah cerita ini itu waktunya itu seperti di masa depan gitu, dimana teknologi itu sangat canggih dan hampir-hampir sci-fi gitu loh ya. Dan tapi ceritanya cerita sedih lah ya, agak sedih banget. So by the way, di dalam buku ini the world is ending. Makanya di sini seperti akhir dunia, terus ada banyak teknologinya dan juga ada percintaannya. Makanya buku ini keren dan aku suka banget. Ini mungkin buku romantis yang paling aku suka. Selanjutnya ada ini, Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Ini ceritanya itu tentang pemuda di mana ya? Kayaknya di Pulau Kalimantan, sekitar deket-deket Malaysia gitu. Entahlah ya, aku juga lupa. Udah lama nggak baca buku ini. Tapi di cerita ini itu jadi ada pemuda, dia memulai bisnis dan jadi mulai bisnis terus akhirnya ya it comes and goes. Mulai bisnis terus akhirnya udahan atau bangkrut atau ya pokoknya selesai lah, tamat ceritanya, terus mulai lagi bisnis dan selesai lagi bisnisnya, terus akhirnya pemudanya ketemu cewek idamannya yang dulu dia ketemu. Oh, so beautiful. Tapi ya, ini mungkin buku yang paling dekat dengan sinetron. Bagi yang suka sinetron dan cerita romantis percintaan dan sebagainya, pasti suka buku ini. Kalau aku, entah lah ya, lumayan bagus. Bagus lah untuk buku romantis tebal ini. Yay. Lanjut. Nah, ketemu lagi nih buku tentang kekeluargaan. Nah, bagi yang suka cerita tentang keluarga, tentang moral kehidupan di lingkungan ya kekeluargaan, inilah keempat bukunya. Banyak. Nah, kita mulai satu persatu ya. Yang ini, Bidadari Surga, itu ceritanya sangat wow banget, tapi juga sangat sedih. Sedih sekali. Jadi gitulah. Jadi ini tentang 5 bersaudara tinggal di sebuah desa yang terpencil. Terus akhirnya ada yang si jeniusnya, ada yang si buat onar, ada si bungsu yang kecil dan imut, dan si kakak sulungnya itu adalah yang cerita paling menyedihkannya. Pasti kalau baca itu sangat-sangat menyentuh hati. Again, menyentuh hati gitu loh ya. Dan oh my god. Dan ini ceritanya sampai jadi bestseller. Keren kan? Makanya mending baca deh buku Bidadari Surga, oke? Selanjutnya ada Moga Bunda Disayang Allah. Dan ini ceritanya itu terinspirasi seperti diadaptasi dari kisah nyata dengan orang bernama Helen Adams Keller. Mungkin beberapa udah ada yang tahu siapa itu dia. Jadi tahun 1800 sampai 1900-an ada perempuan bernama Helen, dan dia sejak umur 3 tahun mulai tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, jadi dia buta dan tuli. Wah. Jadi ya gimana ya cara menghadapi dunia. Nah itu dia ceritanya diadaptasi jadi seperti ini. Cuma jadi agak berbeda gitu lah ya, versi Indonesianya gitu, bukan versi baratnya. Sangat-sangat menyedihkan, sangat menarik. Gimana ya? Menyedihkan dan indah dalam waktu yang bersamaan. Keren kan? Jadi rasanya pengen nangis, tapi juga oh my god, that is so precious, you know. Ini dia buku yang harus dapat lebih banyak. Oh wait, ini sudah bestseller. Jadi ya sudah pasti dapat penghargaan. Nah, ini yang pasti banyak orang sudah tahu.
Ini adalah hafalan sholat Delisa yang sudah difilmkan dan ditonton puluhan juta pemirsa. Seperti kata bukunya, dan emang iya, di www.goodreads, buku ini di rating sampai 4 dari 5 bintang. So, bisa tahu lah ya kalau ini bukunya bagus. Nah, ini ceritanya itu tentang waktu dulu di Aceh tahun 2004 ada tsunami kan. Latar ceritanya itu seperti itu. Nah, karakter utama kita adalah si Delisa ini. Dan dia, tau lah semua yang di Aceh waktu itu sangat sedih dan hancur. Jadi ini cerita yang sedih, tapi juga sangat indah. Wow, gimana coba ya caranya Terelie membuat buku sedih, tapi juga indah dalam waktu yang bersamaan. Wow, berkali-kali mau dibaca ini tetap nggak bosan karena saking indahnya. Nah, ini yang terakhir. Ini bukan tentang ibu lagi. Kalau ini emang bukan tentang ibu, ini tentang persaudaraan. Nah, tapi ini dulu kan tentang ibu. Yang ini tentang ayah. Nah, ini tentang seorang pemuda yang dulu pas masih kecil diceritain dongeng-dongeng dan kisah petualangan ayahnya ke berbagai penjuru dunia, bertemu orang-orang yang hebat dan sebagainya. Tapi saat pemudanya sudah dewasa, dia mulai meragukan cerita ayahnya dan bahkan mengira semua itu adalah bohong belaka. Tapi seperti kata judulnya, ayahku bukan pembohong. So, kalau mau tahu apa artinya itu, harus baca bukunya. Ceritanya indah, gak terlalu banyak lah yang sedih. Mungkin di akhir-akhir aja lah ya. Tapi kita tinggalkan itu untuk membaca saja. Karena ini gak bakal seru. Gak bakal seru kalau misalkan gak dibaca. Dan kalau misalkan semuanya kan gak asik gitu lah ya. Oke, lanjut. Nah, ini bagi kalian yang suka buku-buku pendek saja, gak mau lama-lama gitu bacanya, ini dia. Lihat, banyak sekali buku pendek. Mari kita lihat satu persatu. Ini nama bukunya French Pink, dan entah ini memang cuma edisi terbatas atau apalah ya, tapi aku dapat hardcovernya jadi keren. Ini tentang gadis Jepang yang patah hati dan sedih hingga akhirnya ketemu pemuda dan akhirnya mereka melakukan semacam petualangan yang asik lah ya gitu. Dan yang pasti ini tentang percintaan. Hampir actually semua buku ini nih, keempat ini tentang percintaan dan remaja dan sebagainya. So, minatnya pembaca seperti itu. Walaupun ini berlatar Jepang, tapi yang pasti ini penulisnya Indonesia ya, lihat. Rizcha Primasari. Itu dia kalau mau tahu penulisnya. Oke? So, selanjutnya ada ini, Stay With Me. Nah, ini ceritanya itu tentang seorang gadis yang dulunya atlet, terus akhirnya ada kecelakaan, dan terus dia nggak bisa jalan dengan benar, jadi nggak bisa lagi jadi atlet. Dia jadi ya harus berjalan tertatih-tatih dan sebagainya. Terus ketemu pemuda, mereka melakukan banyak hal bersama, bersenang-senang. Ya, seperti semua hal percintaan, pasti berakhir bahagia, betul? Nah, begitulah ceritanya. So, ini buku ditulis oleh Kakak Haye. Entah siapa ya namanya itu, aku juga nggak tahu. Yang selanjutnya adalah ini. Tuh lihat, keren banget, Secret Identity. Nah, kesannya keren banget ya, apalagi covernya kayak gini, lihat. Covernya lihat tuh. Tada! Tada! Secret Identity ini mengisahkan tentang ada perusahaan di Korea yang hampir jatuh lagi. God. Buku nggak boleh dijatuh-jatuhin, kok nggak rusak, betul? Nah, perusahaan di Korea yang sukses itu perusahaan teknologi tingkat tinggi gitu loh ya. Nah, jadi presiden perusahaan ini punya anak perempuan dan dia juga pintar
dia jadi semacam salah satu pimpinannya gitu lah ya. Nah terus ada kasus yang terjadi, dan karena si perempuan ini pintar banget, dia juga berusaha untuk menyelesaikan kasusnya itu, dan dibantu oleh seorang pemuda yang pemalas dan gak menarik. Pokoknya bukan laki-laki idaman gitu. Tapi entah bagaimana pada akhirnya mereka berdua jatuh cinta. Wes, keren sekali. Nah, seperti semua cerita percintaan itu pasti kan berakhir bahagia, or is it? Kalau mau tahu apakah akhirnya bahagia atau tidak, harus baca bukunya. Oh ya, yang lucunya apa coba? Ini bukunya judulnya Secret Identity, bahasa Inggris. Tapi latarnya itu Korea. Lihat, bahkan karakternya namanya Kim Seon Young dan Lee Jin Soo. Nggak tahu gimana cara ngomongnya. Susah-susah lah ya. Tapi penulisnya orang Indonesia. Namanya Riz Amelia. Ya, itu dia namanya penulisnya. Lucu kan? Selanjutnya ada buku ini, Kotak Pelangi. Nah, ini berkisah tentang seorang gadis. Dia suka melukis. Baru sadar itu ternyata berirama. Gadis yang suka melukis. So, dia itu seperti kebanyakan mahasiswa lainnya lah ya. Jadi nyewa kos-kosan. Dia melakukan segala hal yang mahasiswa lakukan lah ya. Dengan teman-temannya dan semua yang sekos-kosan. Seperti cerita lainnya, ada masalah muncul dan terus akhirnya berlarut-larut dalam kebingungan, pokoknya kepanikan mungkin ya. Akhirnya selesai juga, dan akhirnya the end deh. Gitu. Oke? So, coba kita lihat yang selanjutnya. Ya. Sepertinya sudah segitu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Yeah, well, thank you everyone. Bye fellow nerds.